yang pertama kita perlu perhatikan rubrik penilaian. Apa Ibu? Rubrik penilaiannya di sini sudah dilakukan atau sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ada kemitraan, kreatif, sama memaksimalkan potensi. Berarti apa yang pertama itu? Nanti di dalam coaching kemitraan, berarti misalnya teman sejawat gitu kan. Berarti antara teman sejawat itu kemitraannya. Kemudian proses kreatif. Kreatif itu memunculkan ide-ide yang ide-ide pokok muncul sendiri dari coaching. Iya, terus memaksimalkan potensi. Berarti si coach bertanya ke coaching kira-kira kemampuan apalah yang ada di dalam diri. Nah, yang ada dalam diri, memaksimalkan potensinya. Oke. Nah, selesai nomor 1. Nomor 2, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Ya itulah berarti yang tadi tetap yang ketiga-tiga ini kita munculkan di video nanti kan, di video coachingnya ada kemitraan, kreatif dan potensi. Siap itu menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Berarti nanti misalnya Pak Rudi masalahnya tadi masalah Pak Rudi ramah anak, sekolah ramah anak. Kira-kira kompetensi mana yang spesifik? Berarti untuk kompetensi ramah anak. Berarti sikap kita kan mulai dari contoh sikap. Kompetensi sosial mungkin dengan anak dan teman sejawat ya. Sosial emosional. Dan nanti itu yang mana tuh kompetensi berkolaborasi. Kolaborasi. Karena kan kalau pelaksanaannya sendiri kan tidak berhasil, tapi kalau bersama-sama lebih bisa. Terus yang keempat, menanyakan indikator capaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kalau tujuan pengembangan itu telah terlaksana, berarti sekolah lingkungan anak itu hasil dari itu. Iya, terlaksananya atau terwujudnya sekolah ramah anak. Nah, selesai. Anak Bu. Oh gini Bu, sebenarnya saya mau cerita tentang persoalan yang saya hadapi di saat sekarang ini. Apa masalahnya lagi? Oh, permasalahannya itu kebetulan sekolah saya itu terpilih sebagai sekolah ramah anak. Tapi saya sampai sekarang ini belum terpikir apa saja yang harus saya lakukan. Jadi baru ingin berdiskusi. Iya, saya ingin berdiskusi bagaimana cara penerapan di sekolah ramah anak itu yang harus saya lakukan. Kira-kira Pak Rudi sudah tahu tidak seperti apa sekolah ramah anak itu? Dan pernah cari tahu? Setahu saya sekolah ramah anak itu tentu menerapkan budaya positif yang ada di sekolah itu. Ya. Itu yang setahu saya selama ini. Kemudian budaya positif itu kan datangnya dari siswa dan guru berarti ya Pak. Dan Bapak maunya nanti bagaimana langkahnya supaya bisa menciptakan budaya positif di sekolah, kemudian jadi sekolah ramah anak gitu ya Pak. Iya, maunya seperti itu. Berarti kalau nanti sudah berhasil, ketika selesai dari sini berhasil, maka keberhasilannya adalah terciptanya budaya positif di sekolah Bapak. Iya. Kira-kira Bapak sudah cari informasinya di mana saja mengenai kriteria ramah anak itu? Kebetulan tadi itu saya baru dapat informasi bahwasanya sekolah kita ini terpilih sebagai sekolah ramah anak. Nah, yang sekarang ini tuh yang membuat saya pusing itu apa saja indikator yang masuk ke sekolah ramah anak itu. Sekarang posisi Bapak di sekolah untuk program ini sebagai apa? Nah, kebetulan sekarang ini saya masuk dalam kegiatan yang program pemerintah
yaitu guru penggerak, di mana sebagai seorang guru penggerak itu memiliki peran dan nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak. Nah, kebetulan di dalam itu terdapat juga budaya-budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Itu yang kekuatan yang saya miliki. Berarti Bapak sudah mendapatkan materi lah ya mengenai budaya positif Iya. di program guru penggerak. Tinggal Bapak mungkin menerapkan satu persatu materi-materi yang sudah itu. Kira-kira apa saja yang kemungkinan dalam waktu dekat ini bisa Bapak terapkan dari materi tersebut? Oh ya, sebagai seorang guru kita itu pertamanya itu menuntun anak Ya. sesuai dengan bakat, dan walaupun menuntut sesuai dengan bakat, kita juga harus memperhatikan perkembangan zaman. Nah, semuanya itu selama ini saya sudah coba. Cuman yang kendalanya itu sekarang ini di dalam budaya positif tersebut kan seorang guru itu tidak boleh memarahi anak, tidak boleh kasar. Sementara teman-teman saya ini masih terlihat bahasa-bahasa yang kurang bagus terhadap anak. Nah, yang menjadi persoalan bagi saya itu bagaimana caranya untuk mengajak ini. Oh gitu. Berarti Bapak udah tahu bagaimana sebaiknya budaya positif itu dilaksanakan. Tapi mungkin informasinya belum sampai ke semua teman-teman di sekolah gitu ya Pak. Iya. Berarti itu adalah salah satu hambatannya. Kira-kira untuk bisa memberitahukan, kan ada kemungkinannya mungkin Bapak memberikan materi atau memberikan sosialisasi atau mungkin berdiskusi dengan guru-guru teman sejawat mengenai budaya positif untuk menciptakan sekolah ramah anak tadi. Kira-kira apa yang mungkin bisa Bapak lakukan di antara beberapa pilihan tadi? Ya mungkin selama ini karena itu kita dalam satu itu baru kita yang pertama, jadi rasanya untuk memberikan wajangan seperti memberikan materi ini belum lagi, karena diri saya saja yang baru saya perbaiki, yang imbasnya ke yang lain belum. Terus rencana kalau yang seperti itu mungkin saya akan coba konsultasi dengan kepala sekolah, mengadakan berupa nanti penyampaian budaya positif itu bagaimana, yang diskusi sesama teman sejawat dan kepala sekolah. Kemudian ada juga planning yang kedua, agar semuanya ini terbawa satu kecamatan itu, saya akan coba bawakan ini, saya usulkan dengan pengurus KKG juga, saya akan coba untuk memberikan paparan atau materi terhadap bagaimana sebenarnya sekolah ramah anak ini. Oh iya, bagus sekali. Berarti udah tergambar ya Pak apa yang bisa kita lakukan. Pertama mungkin Bapak bisa memberikan contoh, kan sudah Bapak perbaiki tadi diri sendiri. Mudah-mudahan teman-temannya bisa melihat. Kemudian ada diskusi di sekolah. Kemudian menggerakkan, lebih bagus lagi Bapak bisa menggerakkan teman di luar sekolah melalui KKG. Nanti Bapak sudah nampak lah apa kira-kira yang akan dilakukan. Kemudian kira-kira berapa target pencapaiannya yang mungkin untuk memberikan dampak perubahan terhadap apa yang Bapak lakukan? Mungkin kalau targetnya itu kita maunya kan semuanya itu berhasil gitu. Semua sekolah ini berhasil, tetapi kita maunya sedikit saja dulu di lingkungan sekolah kita saja dulu, mungkin dalam waktu kurun rasanya untuk penyampaian materi, kemudian melihat bagaimana perkembangannya, mungkin kira-kira kurang lebih 3 bulan mungkin bisa dilaksanakan. Nanti ada penilaiannya nggak Pak sekolah ramah anak ini? Waktu penilaiannya? Ya, nanti kebetulan ada nanti dari tim yang datang yang untuk melakukan penilaian terhadap sekolah kita, apakah sudah tercapai sekolah ramah anak ini atau belum. Ada timnya nanti dari kalau nggak salah dari dinas pendidikan. Yang datang untuk menilai. Berarti nanti Bapak apakah mau mengajukan diri untuk jadi salah satu seorang yang penting untuk melaksanakan dan mensukseskan sekolah ramah anak ini? Ya, kalau menurut saya, karena saya itu sebagai seorang guru penggerak di situ tuh di satu kecamatan itu berarti telah menjadi tanggung jawab saya, terutama di sekolah saya. Mungkin saya akan langsung untuk mengajukan diri untuk sebagai tanggung jawab untuk terlaksananya sekolah ramah lingkungan ini. Nah, berarti Bapak bertanggung jawab sebagai CGP juga untuk mensukseskan kegiatan ini, berarti ya Pak. Selanjutnya Bapak mungkin komitmennya dengan teman-teman guru, apakah akan selalu memperlihatkan contoh
apalagi yang bisa ditiru dan diikuti oleh teman-teman yang lain, mungkin untuk anak-anak juga gitu Pak. Ya, kalau untuk tercapainya sekolah ramah anak itu tentu pada diri kita dulu yang berubah, kemudian kita berusaha memberikan contoh-contoh bagi teman sejawat kita, mungkin kepada anak kita, agar sekolah ramah anak ini tercapai. Oh ya, berarti Bapak sudah berkomitmen, Bapak juga bertanggung jawab mau terjun langsung ya Pak. Udah tahu juga langkah-langkahnya, mungkin nanti mulai dari berikan contoh, sosialisasi di sekolah, diskusi gitu ya Pak. Mungkin mengimbaskan juga keluar. Nah, kira-kira masih ada yang menjangkau nggak? Sudah dapat jawabannya sendiri, sudah menemukan jawaban. Oh, rasanya sudah Bu. Terima kasih banyak Bu atas sarannya tadi. Itu berarti langkah saya pertama ini adalah untuk yang pertama saya perbaiki diri saya, kemudian saya akan mencoba untuk mensosialisasikan kepada teman sejawat untuk dalam lingkup sekolah, kemudian nanti akan saya coba juga untuk dalam skop yang lebih besar lagi dalam kegiatan PKG. Ya bagus sekali ya, alhamdulillah berarti kita mencapai tujuannya, Bapak juga dapat solusinya sendiri ya Pak. Oh, berarti tinggal diterapkan. Kemudian kapan rencananya kita berdiskusi lagi untuk membicarakan ini Pak? Ya, nanti kalau untuk diskusi ini, kalau seandainya program saya itu sudah berjalan dan sudah mendapatkan hasil sesuai yang saya harapkan, mungkin untuk diskusi kita cukupkan. Tapi kalau ketika nanti ada persoalan yang mungkin muncul setelah saya lakukan program saya ini, saya akan temui Ibu lagi. Kita akan kembali berbicara Pak ya. Terima kasih Pak Dudi. Iya Bu. Semoga sukses. Ya, Ulan tadi sudah melaksanakan percakapannya dengan Pak Rudi. Oh iya. Sekarang saya sebagai observer menanyakan sama Bu Ulan, yaitu tentang kompetensi apa yang telah Bu Ulan lakukan dalam percakapan tadi sama Pak Rudi. Sesuai dengan kompetensi coach yang harus dimiliki, ada tiga kan Bu, kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tadi secara kemitraan Bulan sama-sama guru bersama dengan Pak Rudi berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang yang dirasakan oleh Pak Rudi. Kemudian kreatif, di sana Ulan coba untuk memancing kreativitas Pak Rudi sehingga keluarlah ide-ide, oh bisa kayak gini Bu, bisa kayak gini gitu kan. Kemudian memaksimalkan potensi. Nah, potensi yang dimiliki oleh Pak Rudi saat ini, Pak Rudi sedang di program CGP. Kemudian dia juga sudah belajar materi tentang budaya positif. Maka pengalaman-pengalaman budaya positif dan materi-materi yang sudah dipelajari tadi itu dimaksimalkan untuk dikeluarkan. Nanti apakah akan didiskusikan dengan teman-teman melalui diskusi atau mungkin melalui sosialisasi. Mungkin Pak Rudi katanya bisa untuk jadi pemateri tentang budaya positif tadi. Ya. Kemudian tentang percakapan tadi, hasil apa yang didapat gitu kan dari percakapan antara Ulan dengan Pak Rudi tadi? Alhamdulillah tadi kita sudah menemukan solusi ya Pak, dan solusi itu juga alhamdulillah berasal dari Pak Rudi sendiri. Jadi Ulan hanya bantu melalui pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya Pak Rudi menemukan sendiri solusi yang bisa dikerjakan dan dilaksanakan untuk mensukseskan permasalahan yang tadi sekolah ramah. Terciptanya sekolah ramah anak. Oke. Berarti kompetensinya sudah disampaikan ya. Kemudian tentang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Yang dikembangkan oleh Pak Rudi dalam percakapan Bu Ulan sama Pak Rudi tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi sama Pak Rudi untuk membuat ramah anak itu? Berkolaborasi. Pak Rudi bisa berkolaborasi mengajak teman-teman yang lain untuk menciptakan lingkungan ramah anak tadi, sehingga sekolahnya pun bisa meraih penghargaan atau pencapaian tertinggi untuk di bidang itu. Alhamdulillah ya, selamat Bu Ulan telah berhasil melakukan